Bertahan di zaman fitnah. Sederhana kok. Dari mana Pak? Akidah yang kuat, tauhid yang benar. Lihat opung saya di Tapanuli sana. Pakai saya Pak dari Samosir. Islam kami di Samosir cuma 1%. Maaf silakan Bapak ke sana. Kalau ada rumah bersih orang Batak, pasti itu Muslim. Kalau ada orang Muslim rumahnya kotor, apa kata mereka yang non Muslim? Percuma pula kau Islam, rumah kau kotor. Berarti mereka sudah tahu orang Islam itu bersih. Kalau di Tapanuli ketangkap polisi, orang Muslim mencuri. Apa kata Pak polisi? Percuma pula kau Islam, kau mencuri. Mereka tahu Islam itu bukan pencuri. Kita bangun satu brand image kita. Tidak perlu teriak Islam rahmatan lil alamin dalam teori. Kita tidak perlu teriak Islam rahmatan lil alamin tiap hari. Kita tunjukkan kita Islam yang terbaik. Betul? Lewat apa? Akhlak. Buktinya apa? Di rumah saya berapa banyak pastor pendeta yang masuk Islam. Betul Pak? Orang tua kami berapa banyak mengislamkan orang. Hanya satu bahasa. Ketauladanan. Satu ketauladanan lebih bagus daripada 1000 nasihat. Kelemahan kita hari ini di Indonesia. Susahnya mencari ketauladanan. Terus dari mana kita mulai? Bapak sudah nikah. Istri berapa? Baru 1 yang ketahuan. Ada niat nambah? Niat ada. Cuma keberanian tidak ada itu ya. Kalau Bapak nambah istri, pakai bahasa Islam. Begitu sudah nikah, istri kedua punya anak 2. Kalau tanya istri, karena istri Bapak soleha. Pak, saya dengar Papa menikah lagi, betul. Saya dengar punya anak 3, betul. Kenapa Pak dia nggak diomongin? Kok diam-diam? Bapak jawab, Ma, nikah itu ibadah. Kalau diomongin malah jadi ria, betul? Itu bahasa yang ilmiah Pak. Sepakat ya? Karena nikah kita karena Allah, bukan untuk pamer. Dari mana kita mulai? Ternyata yang harus kita koreksi Pak. Dalam pemilihan pasangan. Al-Quran. Surat 66. Ada yang mantu saya baca Quran, ayatnya mau. Siapa yang muda-muda di sini? Mau Mas bantu saya? Siapa yang bantu? Nanti terjemahan saja. Ada. Bapak lihat Al-Quran terjemahan. Siapa yang bantu? Ada Al-Quran di HP. Kok bengong saya lihat? Belum sarapan ya? Apa belum punya pilihan? Al-Quran surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa dirimu? Kita sebagai suami. Subhanallah. Tanggung jawab kita siapa Pak? 1 terhadap istri. 2 terhadap anak. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang dilarang, yang dijaga dari api neraka, bukan dari api dunia. Maaf jujur. Di mana anak Bapak di subuh ini? Kenapa tidak ada ke masjid? Di mana cucu Bapak di subuh ini? Kenapa nggak diajak ke masjid? Jam 4 rumah Bapak kebakaran. Api masuk ke kamar. Istri Bapak ngomong, Pak tolong banguni anak Pak. Api sudah masuk ke kamar. Nak bangun nak. Rumah kita kebakaran. Pak, tendang Pak. Dikunci mak, paksa mak. Bapak tendang, pintu terbuka, anak diseret. Nak bangun nak, rumah kita kebakaran. Capek Pak, tadi malam futsal. Seret Pak, diseret dari luar. Kenapa? Takut terbakar, betul? Sekarang persoalan, masuk. Hayya 'alas shalah. Sudah diseret enggak anak dari tempat tidur? Yang dijaga apa? Dari api neraka, bukan dari api dunia. Kena kita hari ini. Indonesia sudah mirip Bosnia saya lihat. Tahun 90 sampai 95, pembantaian Islam puluhan ribu orang-orang Muslim dibantai sama orang Kroasia. Betul? Yang sholat 60 tahun ke atas, anak-anak mudanya minuman keras. Anak-anak mudanya musik. Anak-anak mudanya mengejar dunia. Selamat tinggal masjid. Dan ini akan digiring Indonesia ke sana. Bapak cek kafe-kafe sekitar kampus. Jam zuhur, jam asar, orang ramai di kafe, bukan ramai di masjid. Jujur ini fakta hari ini. Siapa yang salah Pak? Kita. Bapak menurut Bapak istri sudah ideal enggak? Belum. Istri ada di sini.
Enggak ada, makanya berani ngomong jujur. Belum, kata beliau. Coba ada di sini, pulang diomelin. Pak, coba kita lihat ayat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pertanyaan. Bapak sudah punya anak. Bapak orang Batak ya? Marga apa? Situmorang. Bapak? Betul. Jujur. Oh iya, di mana lahirnya? Tapi wajah saya beda dengan beliau. Jangan-jangan Bapak ini ngapusi. Pak, yang pertama yang kita lakukan apa? Dalam pemilihan apa? Pasangan. Makanya di surat, siapa yang membantu saya? Gak ada yang membantu saya. Hah? Sini mas. Al-Quran surat 30 ayat 21. Cepat mas, mau saya urai ini. Dari sini kita mulai. Langsung mas. 30 Ar-Rum ayat 21. Kesalahan stat kita memilih pasangan dari kecantikan bukan dari ketaatan. Sepakat? Memilih pasangan dari kekayaan. Sah-sah saja mas. Cari istri kaya. Rasulullah antum tahu. Istri pertamanya siapa? Wanita paling kaya di zamannya Pak. Udah ketemu? Langsung terjemahan. Nggak punya lagi. Nggak punya. Buka Al-Quran yang terjemahan ada. Kasih tolong. Subhanallah. Ada terjemahan di situ? Tolong. Nggak ada Al-Quran terjemahan. Bapak punya nggak itu? Ada. Sini. HP-nya saya pinjam. Nanti Bapak minta. Jangan karena saya orang Batak langsung dicurigai ya. Atau Bapak di sini sebelah dia. Langsung. Ini. Mana terjemahan? Subhanallah. Asisten 2. Waktu 20 menit lagi loh. Cepat mas. Bismillah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenismu sendiri. Hati-hati Pak, salah tafsir ini. Supaya kamu cenderung. Stop. Ulangi dari atas pelan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenismu sendiri. Stop. Bapak lihat, dari jenismu sendiri. Sebahagian orang usil menafsirkan dari jenismu berarti boleh nikah sejenis. Ya. Kawan saya dosen salah satu di kampus swasta di Indonesia berani ngomong gini, Pak. Ini hati-hati waspadai pola pikir seperti ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah tidak berbuatan keji dan mungkar, tidak wajib salat. Bapak sepakat dengan tafsir itu? Secara literal ayatnya benar, tafsirnya disimpangkan. Kenapa? Setan masuk. Makanya membaca Al-Quran disunahkan ta'awudz. A'udzubillah. Membaca Al-Quran saja firman Allah, kita berlindung kepada Allah, apalagi membaca tulisan manusia, berpeluang sesat Pak. Yang mereka kuliah di luar negeri, di Boston University, Harvard University, Australian University, di brainwash, cuci otak, uzul fikri. Al-Qurannya benar, tafsir disimpangkan. Hadisnya benar, tafsir digoyang. Siapa yang masuk? Setan. Ini cara mereka, Pak. Saya sendiri termasuk dipancing, Pak. Di Australia itu. Akhir bulan insya Allah saya ke Amerika. Ke Florida. Di sana semangat Islamnya luar biasa. 30% jamaah itu orang Kristen, Pak. Bawa kursi ke masjid. Karena biasa mereka di gereja pakai kursi. Betul. Di Indonesia sholatnya ramai, sebagian pulang. Di luar negeri antri berdiri dengar ceramah. Betul Pak. Subhanallah. Pernah ke Jerman Mas? Kasihan ya. Di Jerman apa nama sungainya? Sungai Rhein. Masukkan kaki ke Sungai Rhein, itu beningnya Masya Allah. 98% di sana non muslim. Gak boleh kaki katanya ya, non muslim. Bapak masukkan kaki ke Ciliwung, 2 hari infeksi. Umat Islam memahami Islam strukturnya hanya puasa, zakat, sholat, syahadat. Tapi tidak memelihara lingkungan. Lihat Pak, bedakan Indonesia dengan negara maju. Silakan Bapak ke Jenewa. Lebih enak bernapas di sana daripada di pinggir Danau Toba. Subhanallah, fresh. Itu ruh Islam mereka pakai, tapi agamanya tidak Islam. Kita agama Islam, ruhnya. Pernah saya tinggal Pak di sana. HP tinggal di apartemen. Berangkat saya seminar jam 8 pagi, jam 9 malam. Masya Allah. Di lobi saya colokin.
Itu tidak hilang, Pak. Coba letakkan HP Bapak di tempat wudhu di Indonesia. Bukan hilang, diambil orang, lupa mengembalikan. Gimana yang salah itu? Niatnya ke masjid, padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Salat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa orang salat tapi masih jahat? Jawabnya tahu enggak? Karena salatnya tidak ikhlas.